Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today, we from Group 3 will explain the material about teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Before that, I will introduction of member of VR Group. VR Group ini Silva Maharani with NIM A1D120-085, next Lola Depra with NIM A1D120-102, and of course me, Alfa Gumeksono dengan NIM A1D120-104. Okay, in the first material will be explained by Silva Maharani. Oke, yang pertama, pembahasan pertemuan kita kali ini yaitu mengenai teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada pemerolehan bahasa anak, itu mengenai teori proses pemerolehan bahasa pertama dan kedua, anak, strategi, dan faktor-faktor pemerolehan bahasa anak. Yang kedua ada perkembangan bahasa anak mengenai proses tahap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak dan tipe perkembangan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal. Dengan demikian, proses pemerolehan bahasa adalah proses bawah sadar yang digunakan anak-anak untuk mampu berbahasa baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan yang berlangsung secara alami dalam situasi formal, spontan, dan terjadi dalam konteks berbahasa yang bermakna bagi anak. Berbahasa mencakup komprehensi maupun produksi, maka anak sudah mulai berbahasa sebelum dia dilahirkan. Slide selanjutnya. Teori pemerolehan bahasa anak. Yang pertama, menurut pandangan nativisme. Nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, kanak-kanak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan. Pandangan ini tidak menganggap lingkungan punya pengaruh dalam memperoleh bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis. Kaum nativis berpendapat bahwa bahasa itu terlalu kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan. Jadi, pasti sudah ada beberapa aspek penting mengenai sistem bahasa yang sudah ada pada manusia secara alamiah. Yang kedua, pandangan behaviorisme. Kaum behavioris menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Kaum behavioris dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiratkan suatu wujud sesuatu yang dimiliki atau digunakan dan bukan sesuatu yang dilakukan. Padahal bahasa itu merupakan salah satu perilaku di antara perilaku-perilaku manusia lainnya. Oleh karena itu, mereka lebih suka menggunakan istilah perilaku verbal agar tampak lebih mirip dengan perilaku lain yang harus dipelajari. Yang ketiga, ada pandangan kognitivisme. Menurut pandangan ini, bahasa itu bukanlah sesuatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa yang harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Keempat, pandangan interaksionisme. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa.
Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masuk dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Slide selanjutnya. Proses pemerolehan bahasa anak. Yang pertama, pemerolehan dalam bidang fonologi. Fonologi adalah aspek bahasa yang berkenaan dengan ketentuan yang mengatur struktur, distribusi, dan urutan bunyi ucapan dan bentuk ucapan. Pada waktu dilahirkan, anak hanya memiliki sekitar 20% dari otak dewasanya. Sehingga manusia hanya bisa menangis dan menggerak-gerakkan badannya. Proporsi yang ditakdirkan kecil pada manusia ini mungkin dirancang agar pertumbuhan otaknya proporsional pula dengan pertumbuhan badannya. Pada umur 6 minggu, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Proses ini dinamakan dengan cooing yang telah diterjemahkan menjadi dekutan. Yang kedua, pemerolehan bahasa anak dalam bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis, saat berusia 12-18 bulan, anak memulai berbahasa dengan mengucapkan suku kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya adalah kalimat penuh, tetapi karena dia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, dia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat itu. Dalam pola pikir anak yang masih sederhana pun tampaknya anak mempunyai pengetahuan tentang informasi lama versus informasi baru. Kalimat diucapkan untuk memberikan informasi baru kepada pendengarnya. Dengan singkat dikatakan bahwa dalam ujaran satu kata, anak tidak sembarangan memilih suatu kata, dia akan memilih kata yang dapat memberikan informasi baru. Slide selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you to Silva. And the next material will be explained by Lola Depra. Baik, selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa pertama dan kedua anak. Pemerolehan bahasa pertama itu erat kaitannya dengan perkembangan sosial anak dan juga erat hubungannya dengan pembentukan identitas sosial. Sejak bayi, anak telah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, jika kita perhatikan seorang ibu, ayah, atau keluarga yang punya bayi, mereka pada umumnya mengajak bicara bayi tersebut, memperlakukan seolah-olah bayi tersebut dapat berbicara atau mengerti apa yang mereka bicarakan. Nah, pola bicara mereka itu sudah dua arah. Orang tua berusaha menanggapi reaksi yang diberikan bayi dan juga bertindak seolah-olah reaksi yang diberikan bayi tersebut mempunyai makna dan perlu ditanggapi. Dengan demikian, bahasa ibu atau bahasa pertama itu menjadi salah satu sarana bagi seorang anak untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian, gagasan, harapan, atau yang lainnya. Kemudian bahasa kedua, itu pemerolehan bahasa kedua ini dimaknai saat seseorang memperoleh bahasa lain setelah terlebih dahulu memperoleh bahasa pertamanya. Ada juga yang mengatakan istilah bahasa kedua ini sebagai bahasa asing. Di Indonesia sendiri, bahasa pertama atau bahasa ibu itu biasanya merupakan bahasa daerah masing-masing anak itu. Kemudian bahasa keduanya itu biasanya adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Bahasa kedua ini juga biasanya berupa bahasa resmi dari negara tertentu dan juga sangat diperlukan khususnya untuk kepentingan pendidikan, politik, ekonomi, maupun hal-hal yang lainnya. Next. Strategi pemerolehan bahasa anak itu ada beberapa, yaitu meniru, mengingat, mengalami secara langsung, bermain, dan juga penyederhanaan. Peniruan di sini berarti mencontoh secara kreatif atau menginspirasi. Apa yang dilakukan tidak selalu berupa
pengulangan yang persis sama seperti yang didengarkan anak, tetapi anak cenderung merubah atau mungkin mengurangi atau menambahkan atau mengganti kata-kata atau susunan kata dan intonasinya. Itu karena anak, alat ucap dan juga otaknya itu masih berkembang dan penguasaan kaidah bahasa serta masukan dari sumber lain itu juga berbeda dengan dari apa yang ditirunya. Mengingat di sini mempunyai peran penting juga dalam pemerolehan bahasa anak. Pada awal belajar bahasa, anak mungkin mengalami dan membangun pengetahuan tentang kombinasi bunyi-bunyi tertentu yang menyertai dan merujuk pada sesuatu yang dialaminya. Nah, ingatan ini akan semakin kuat, terutama jika penyebutan benda atau peristiwa tertentu terjadi berulang-ulang. Jadi, dengan adanya pengulangan-pengulangan ini, anak bisa mengingat kata-kata tentang sesuatu dan juga mengingat bagaimana pengucapannya. Mengalami secara langsung, yang strategi ini dapat mempercepat anak menguasai bahasa pertamanya karena mereka mengalami secara langsung kegiatan berbahasa dalam konteks yang nyata. Anak menggunakan bahasanya baik ketika berkomunikasi dengan orang lain maupun sewaktu sendirian. Nah, dengan menyimak dan berbicara secara langsung itu bisa anak bisa memperoleh tanggapan dari teman bicaranya dan akan lebih mudah mempercepat anak menguasai bahasa pertamanya. Selanjutnya bermain. Nah, karena anak-anak suka bermain pun juga memegang peranan penting dalam pemerolehan bahasa anak. Nah, ketika bermain, anak-anak itu sering dan senang bermain peran. Misalnya, memainkan perilaku orang dewasa, seperti menjadi penjual dan pembeli, bermain dagang-dagangan, bermain rumah-rumahan, ada yang sebagai dokter, perawat, pasien, dan lain sebagainya. Nah, itu tanpa disadari, anak itu sudah bermain drama dan mereka banyak berbicara dan menyimak. Selanjutnya penyederhanaan, yaitu ketika berbicara, anak-anak awalnya cenderung menyederhanakan modal tuturan orang dewasa. Karena ada beberapa fonem atau kata yang mungkin belum mereka pahami, maka ada yang dihilangkan saat mereka berbicara. Next. Selanjutnya, faktor-faktor pemerolehan bahasa anak. Ada 2 persyaratan dasar yang memungkinkan anak dapat memperoleh kemampuan berbahasa, yaitu potensi faktor biologis yang dimiliki sang anak, dan juga serta dukungan sosial yang diperolehnya. Selain itu, ada juga beberapa faktor penunjang yang merupakan penjabaran dari kedua hal tersebut, yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan bahasa yang diperoleh anak. Faktor-faktor tersebut yaitu ada yang pertama faktor biologis. Perangkat biologis yang menentukan anak dapat memperoleh kemampuan bahasanya itu ada 3, yaitu otak atau sistem saraf pusat, alat dengar, dan juga alat ucap. Kemudian faktor lingkungan sosial. Nah, bahasa yang diperoleh anak itu tidak diwariskan secara genetis atau dari keturunan, tetapi didapat dari lingkungan yang menggunakan bahasa. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang menentukan pemerolehan bahasa anak. Kemudian ada faktor intelijensi. Anak yang intelijensinya tinggi atau anak yang pintar, itu biasanya tingkat pencapaian bahasanya itu cenderung lebih cepat, lebih banyak, dan juga lebih variatif daripada anak-anak yang intelijensinya lebih rendah. Kemudian ada faktor motivasi, yaitu hal-hal yang memotivasi atau yang membuat anak tersebut ingin belajar bahasa dan terus mengembangkan bahasanya. Next. Perkembangan bahasa anak. Jadi
kemampuan berbahasa anak itu tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, tetapi secara bertahap. Dan kemajuan berbahasa anak itu bertambah seiring dengan berjalan dan bertumbuh kembangnya fisik, mental, intelektual, dan juga sosialnya. Perkembangan bahasa anak ini dapat ditandai dengan adanya keseimbangan atau suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi atau ucapan sederhana menuju tuturan yang lebih kompleks. Misalnya tangisan, bunyi-bunyi, atau ucapan sederhana yang tidak mempunyai makna, celetahan bayi. Nah, itu merupakan salah satu jembatan yang memfasilitasi alur perkembangan bahasa anak menuju ke kemampuan berbahasa yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna. Bagi anak, celetahan atau semacamnya itu merupakan latihan untuk menguasai gerak artikulatoris atau alat ucap yang lama-kelamaan dikaitkan dengan kebermaknaan bentuk bunyi yang diucapkan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you for Lola Depra, and the next material will be presented by me. Yaitu satu, proses perkembangan bahasa anak. Proses perkembangan bahasa berjalan terus sepanjang hayat. Bayi memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun sebelum dapat mengucapkan satu kata. Mereka memperhatikan muka orang dewasa dan menggapinya, meskipun tentu saja belum menggunakan bahasa dalam arti yang sebenarnya. Mereka juga dapat membedakan beberapa ucapan orang dewasa. Ketika berumur 1 tahun, bayi itu mulai mengoceh, bermain dengan bunyi seperti halnya bermain dengan jari-jari tangan dan jari kakinya. Kemudian pada waktu mulai masuk taman kanak-kanak, anak telah memiliki sejumlah besar kosakata. Mereka dapat membuat pertanyaan-pertanyaan negatif, kalimat majemuk, dan berbagai bentuk kalimat. Mereka memahami kosakata lebih banyak. Mereka dapat bergurau, bertengkar dengan temannya, dan berbicara dengan orang tua dan guru mereka. Terus pada tahap usia sekolah, perkembangan bahasa anak yang paling jelas tampak ialah perkembangan semantik dan pragmatik. Anak semakin mampu memahami dan dapat menggunakan suatu kata dengan nuansa makna yang agar berbeda secara tepat, serta penambahan jumlah kata yang dapat dipahami dan digunakan dengan tepat. Kemudian selama usia SD, anak diharapkan pada tugas utama mempelajari bahasa tulis. Hal ini hampir tidak mungkin kalau belum menguasai bahasa lisan. Nah, perkembangan bahasa anak periode usia SD ini meningkat dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Kemampuan mereka menggunakan bahasa berkembang. Nah, dalam perkembangan bahasa, anak menempuhnya melalui asosiasi, yaitu membayangkan hubungan kata dengan objek yang diamati, imitasi, yaitu dengan menirukan dan mengulang sendiri penggunaan kata-kata sebagaimana tergambar dalam pikirannya. Gejala seperti itu ada yang menyebut dengan kegilaan karena anak suka berbicara sendiri yang sebenarnya tak perlu ditanggapi. Kemudian elaborasi dengan perluasan penggunaan kata dan struktur kalimat secara coba-coba dan pemberian reinforcement atau penguatan perhatian dan tanggapan positif orang dewasa. Kemudian yang kedua ada tahap perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada tahap pralinguistik, yaitu 0 sampai 0,5 tahun. Pada tahap pralinguistik ini, selama bulan-bulan awal kehidupan, bayi-bayi menangis, mendengkut, mendengup, menjerit, dan tertawa. Bunyi-bunyian seperti itu dapat ditemui dalam segala bahasa di dunia. Pada tahap ini dialami oleh anak pada usia 0 sampai 5 bulan. Pembagian kelompok usia ini sifatnya umum dan tidak berlaku persis pada setiap anak. Mungkin ada yang mengetahui apa saja keterampilan bayi pada tahap ini. Kemudian yang selanjutnya ada tahap meraban kedua, 0,5 sampai 1 tahun. Pada tahap ini anak mulai aktif, artinya tidak sepasif sewaktu ia berada pada tahap sebelumnya. Secara fisik ia sudah dapat melakukan gerakan-gerakan seperti memegang dan mengangkat benda atau menunjuk, berkomunikasi dengan mereka yang mengasihkan karena mereka mulai aktif, mulai komunikasi
kita lihat apa saja yang dapat mereka lakukan pada tahap ini. 5-6 bulan dari segi komprehensi, kemampuan bahasa anak semakin baik dan luas. Anak semakin mengerti beberapa makna kata, misal nama dari mereka sendiri atau panggilan ayah dan ibu mereka. Kemudian pada usia 7-8 bulan, kemampuan anak untuk merespon apa yang dikenalkan secara berulang pun semakin baik. Misal, melambaikan tangan ketika ayahnya atau orang yang dikenalnya akan pergi, bertepuk tangan, menggoyang-goyangkan tubuhnya ketika mendengar nyanyian, dan sebagainya. Kemudian pada 8 bulan sampai dengan 1 tahun, pada tahap ini anak sudah dapat berinisiatif memulai komunikasi. Ia selalu menarik perhatian orang dewasa, selain mengoceh, ia pun pandai menggunakan bahasa isyarat. Misalnya dengan cara menunjuk atau meraih benda-benda. Kemudian yang selanjutnya ada tahap linguistik. Pada usia 1-7 tahun. Nah, jika pada tahap sebelumnya pemulaian bahasa anak belum menyerupai bahasa orang dewasa, maka pada tahap ini anak mulai bisa mengucapkan bahasa yang menyerupai ujaran orang dewasa. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada umur anak. Manusia itu bertambah umur semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambah pengalaman dan meningkat kebutuhannya. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman kebutuhannya. Faktor fisik akan ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan orang bicara, kerja otot-otot untuk melakukan pergerakan-pergerakan dan isyarat. Pada masa remaja, perkembangan biologis yang menunjang kemampuan berbahasa telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dengan dibarengi oleh perkembangan tingkat intelektual, anak akan mampu menunjukkan cara berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil menunjukkan perbedaan. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan anak. Meniru lingkungan tentang bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik seseorang berkorelasi positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Ketepatan meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik, dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan pihak lain amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seorang anak. Kemudian ada status sosial. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik itu akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak, anggota keluarganya, dan lingkungannya. Kemudian rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini lebih tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Dengan kata lain, pendidikan keluarga itu sangat berpengaruh pula terhadap perkembangan bahasa anak. Kemudian yang selanjutnya ada kondisi fisik. Kondisi fisik di sini dimaksudkan kondisi kesehatan anak. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak ini akan cenderung mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Selanjutnya ada tipe perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada egocentric speak. Egocentric speak adalah yang terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dan dirinya sendiri. Berbicara monolog, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 2-3 tahun. Kemudian selanjutnya ada socialite speak. Ini terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dan temannya atau dengan lingkungannya. Nah, perkembangan ini dibagi ke dalam 5 bentuk. Yang pertama ada adapt information. Nah, di sini terjadi saling tukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. Kemudian yang selanjutnya ada kritis
criticism yang menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Kemudian selanjutnya ada komen atau perintah, request atau permintaan, dan threat atau ancaman. Kemudian ada question, pertanyaan, dan answer, jawaban. Okay, that's of the material. Thank you for your attention, and now we open a session of the question. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya dan tulis pertanyaannya di kolom chat. Okay, thank you for your attention. And that's enough from your group. So we are finished in here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak, Liv.